Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan anda saudaraku pendengar dimanapun berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas izin Allah kita bisa kembali dipertemukan dengan keadaan sehat walafiat melalui media dan melalui sarana apapun kita bisa bersua pagi hari ini. Tentunya menemani aktivitas Anda pagi hari ini pemirsa dan pendengar akan kita gulirkan hingga pukul 10 nanti berakhir Ecobis Syariah. Dan hari ini kita akan bersama dengan kawan-kawan dari Bikon ataupun Bikonda ya, nanti yang akan hadir siapa. Sudah siap di tengah-tengah kita yang pertama Bapak Rohmat Musbani, Ketua 1 Bikonda Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga mendampingi beliau Bapak Yogi Prima Perdana SE, Ketua 2 Bikonda Wonogiri. Mas Yogi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gimana hari ini? Alhamdulillah. Izin ini Bapak atau Mas ini dua-duanya? Mas bisa. Bapak bisa, Mas bisa. Manut nuwun. Mas minimal Om. Ya awet muda. Ya, seiring dengan bulan yang bergulir sudah di penghujung tahun ini ya, Mas Beni, Mas Oki. Apa yang akan disampaikan pagi hari ini? Yang mana kita akan angkat tema tutup tahun 2025 dengan evaluasi bisnis dalam mencapai goal bisnis. Monggo silakan kami berikan kesempatan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua di Ecobis. Tahun ini udah bulan Desember ya, udah akhir-akhir, terutama menjelang berakhirnya 2025 tentunya adalah salah satu hal yang tepat ketika kita untuk mengevaluasi bisnis kita sampai di mana dan juga untuk nanti menentukan goalnya 2026 itu sampai di mana lah. Nanti kita bersama di sini akan mengupas bagaimana sih kita mengevaluasi kinerja kita, bagaimana kita mengevaluasi selama 1 tahun itu dan bagaimana caranya, dan nanti bagaimana kita juga untuk menentukan goal nanti di 2026 biar goal kita nanti biar tercapai lebih baik. Gitu Mas Yogi kalau mau nambah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan kita akan masuk ke tahun 2026. Tentu kita harus sebenarnya memiliki persiapan, atau kalau orang mau silat itu ya kuda-kuda. Bagaimana agar tahun 2026 usaha kita bisa berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik, memiliki cabang yang banyak, memiliki manfaat yang besar untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat. Maka sebelum kita menginjak ke 2026, setidaknya tahun 2025 ini harus kita evaluasi, kita cek kembali. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus kita lalui untuk menjelang tahun 2026. Pertanyaan yang pertama adalah, sudah berapa persentase keuntungan kita? Atau sudah berapa persentase pertumbuhan kita? Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, sudah berapa kali kita meraih keuntungan dalam setiap bulan? Dan yang ketiga, sudah berapa kali kita mengalami kegagalan dan berapa kali kita bangkit dalam kegagalan. Ketiga ini semoga menjadi pencerahan kita bersama, baik terkait dengan pertumbuhan profit kita, pertumbuhan bisnis kita, dan pertumbuhan kita dalam menghadapi kegagalan atau tantangan-tantangan di tahun 2025. Sehingga dengan 3 pertanyaan ini semoga menjadi bekal kita untuk bisa menghadapi tahun 2026. Karena terkadang pengusaha itu atau orang pelaku usaha itu ketika masuk di awal tahun sementing sepodo wae, sementing podo mlakune. Biar ngene ya ngene. Tetapi kalau kita ingin bertumbuh,
setidaknya kita memiliki pertumbuhan, setidaknya kita memiliki persiapan kuda-kuda mana yang strategi ini bisa berjalan kemudian bisa memberikan profit, mana strategi yang kemarin kita jalankan tetapi kok tidak berjalan. Sehingga dua strategi ini harus kita evaluasi terus. Evaluasi harian itu menentukan operasional kita. Maka pebisnis, pengusaha, pelaku usaha jangan kaget, jangan alergi dengan target. Karena target itu modal kita untuk evaluasi. Kalau kita tidak memiliki target, kita tidak bisa untuk mengevaluasi. Bahannya apa? Kita tidak punya target, tidak punya rencana. Maka 2026 ini adalah waktu yang tepat kita susun program-program pertumbuhan yang terbaik sehingga kita breakdown menjadi bulanan, mingguan, dan harian. Saya kira demikian untuk pendahuluan kita terkait dengan pembahasan di acara pada pagi hari ini. Utamanya kalau kita bicara terkait dengan Pikonda area Wonogiri, wilayah Wonogiri ya. Bagaimana menjelang tutup tahun ini kondisi ataupun kelihatan ekonomi di Wonogiri atau dampaknya seperti apa dalam usaha ini? 2025 ya. Global kali ya, dan ini 2025 kami sebagai pengusaha ya Mas ya, itu merasakan bagaimana memang ada penurunan daya beli. Memang itu kita juga merasakan. Itu semua merasakan seperti itu. Nah, kenapa kita menentukan target 2026 itu perlu disampaikan goalnya, karena kita akan melihat situasi kondisi saat ini. Ketika kita melihat situasi kondisi saat ini yang seperti ini, kita akan menentukan strategi apa sih yang kira-kira untuk bisa mengangkat ataupun meningkatkan kemampuan kita untuk bersaing 2026. Nah, ketika kita mau menentukan target atau goal kita 2026, otomatis kita berpatokan pada situasi 2025. Ya, catatan 2025 atau goal-goal kita seperti yang disampaikan Mas Yongki tadi, tercapai atau belum. Kalau kita memang belum tercapai, permasalahannya apa? Kalau sudah tercapai, tercapainya presentasinya seperti apa? Kita itu harus punya pembukuan yang biasanya teman-teman pengusaha baik kecil atau besar itu menjadi momok tersendiri. Itu di pembukuan itu biasanya, karena ketika kita bicara pembukuan berarti kita bicara soal data. Ketika kita bicara soal data berarti kita bicara soal realita bisnis untuk saat ini ya, ataupun untuk menentukan goal ke depannya gitu Mas. Kalau wilayah Wonogiri ini kurang lebih yang masuk database di Pikonda Wonogiri, ada berapa pelaku usaha dari warga kita ini kira-kira? Kalau pelaku usaha realnya tuh banyak ya Mas, banyak dari beberapa ratusan atau? Ada ratusan, tapi memang kategorinya masih UMKM semua ya, jadi memang perlu. Nah ini nanti kita untuk besok ya Mas ya, tanggal 25 itu nanti kita di Pikonda Wonogiri itu juga akan mengadakan leadership, scale up untuk leadership. Jadi nanti kita dari cabang masing-masing itu yang sudah diamanai menjadi Pikon cabang itu nanti besok tanggal 25 itu akan kita upgrade di scale up dia Mas, leadershipnya. Tujuannya untuk biar teman-teman yang menjadi Pikon cabang itu mempunyai kemampuan untuk menjadi leader-leader atau menyelesaikan masalah yang ada di daerah masing-masing. Gitu. Untuk pemetaannya dalam range apa ya, usaha apa saja sih di Wonogiri ini warga kita yang di sana? Usaha di Wonogiri yang paling banyak ya di kuliner Mas. Kuliner ya. Karena UMKM itu yang paling banyak di kuliner, karena di UMKM itu usaha yang paling mudah dibuka itu kuliner, dan usaha yang paling mudah untuk ditutup ya sama kuliner. Usaha mudah dibuka, usaha mudah ditutup. Karena kompetitornya banyak, dan itu ketika kita tidak mempunyai trik-trik marketing dan trik-trik pemasaran yang benar-benar sesuai dengan lokasi atau behavior atau karakter dari target market kita, ya nanti kita tidak bisa bersaing di situ.
bukanya gampang, belajarnya gampang, bikin ini bisa, tapi untuk sustainable-nya, untuk bertahan lebih lama itu yang susah lah. Nanti di situ kita kupas bareng-bareng ya Mas ya, besok di acara leadership-nya itu. Sejauh ini kalau dari masukan input dari warga UMKM kita di sepanjang tahun 2025 ini, apa sih kendala-kendalanya Mas? Sama selain penurunan daya beli tadi apa? Iya, karena kalau bicara UMKM itu kompleks sih Mas ya. Kompleksnya dalam artian kompleks itu sebelum kita masuk ke goal kita 2026 atau goal kita tahun ini belum tercapai atau tidak, kan setidaknya kita harus tarik ke belakang dulu bagaimana kita itu menentukan produk kita dulu Mas. Produk kita itu sudah market fit, cocok sama target market kita apa enggak gitu kan. Sebelum kita menentukan produk kan kita menentukan target itu Mas. Target kita itu yang mau kita segmentasinya itu siapa gitu. Sudah sesuai segmentasi atau belum? Kalau sudah sesuai segmentasi baru produknya. Produk digodok. Produknya sudah sesuai dengan segmennya belum? Kalau produknya sudah sesuai segmen, terus targetnya sudah sesuai, terus cara pemasarannya seperti apa? Kita memasarkan produk kita, memarketing produk kita seperti apa? Produk kita sudah termarketing ke teman-teman target market kita, bagaimana target market kita itu benar-benar menjadi pelanggan loyal kita. Jadi itu problematika dari UMKM itu kadang-kadang kita tidak menyesuaikan target market. Yang penting aku iso nggawi. Setelah makanya pembelajaran yang selama ini pernah kita lakukan dulu itu kita berusaha bikin pelatihan ini, tapi nggak jalan. Kenapa? Karena dia belum mengetahui target market mereka. Bisa bikin, tapi tidak bisa jual karena marketingnya belum bisa. Bisa bikin, tapi produknya tidak sesuai dengan target market mereka. Seperti itu. Jadi banyak kompleks lah. Kalau bisa UMKM itu kompleks banget. Jadi harus benar-benar kalau mau mendampingi UMKM itu benar-benar kita harus breakdown dari bawah dulu. Untuk pendampingan seperti apa dari Bikonda ini pada warga kita? Nanti insya Allah di 2000 besok itu, besok 2025 tanggal 25 itu acara leadership itu adalah salah satu nanti goal dari acara itu adalah pendampingan. Nah, pendampingan itu nanti insya Allah yang akan kita lakukan ya dari UMKM itu nanti kita mentori bareng-bareng dari para teman yang sudah kita ajak menjadi leadership tadi, kita usahakan untuk bisa mementori teman-teman UMKM yang ada. Jadi nanti kan semua cabang itu salah satu dari mereka yang ditunjuk menjadi Bikon cabang itu bisa melideri dari teman-teman cabang yang ada. Nanti itu di situ, nanti di leadership itu nanti digodok kemampuan mereka untuk bagaimana menentukan target market, bagaimana menentukan itu semua. Insya Allah nanti bertahap kita transfer knowledge-nya bertahap lah gitu. Ya, Mas Yogi ditambahkan. Jadi memang untuk 2020 itu perlu banyak tantangan. Memang harus kita persiapkan sejak dini. Setidaknya ada 3 pola yang harus kita. 3 pola ini? Ya, 3 pola itu yang pertama, sebelum melangkah ke 3 pola, mindsetnya adalah kecepatan kita hari ini itu akan menentukan kita untuk pertumbuhan ke depan. Maka 3 pola ini yang pertama adalah cara kita untuk berpikir, pikiran kita. Pikiran itu akan mempengaruhi tindakan. Setelah tindakan itu akan mempengaruhi kebiasaan. Efeknya, goalnya akan mempengaruhi dengan kesuksesan atau pertumbuhan. Suatu contoh, kita memiliki pikiran boros. Ini yang negatif. Kalau boros, maka kebiasaannya, tindakannya pasti ketika dapat uang, dia langsung membelanjakan. Tidak bisa membelanjakan kebutuhan keinginan. Ketika sudah ada tindakan, sehingga akan menjadikan kebiasaan. Terus dikira itu perbuatan benar, dikira itu biasa untuk duit belanja ke opo kabeh. Kita tidak punya tabungan. Efeknya
tidak akan timbul namanya kekayaan atau kesuksesan, tetapi malah jadi outputnya menjadi kemiskinan dan sebagainya. Tapi jika kita mendapat uang, mendapat rezeki, kemudian kita ada yang berapa persen kita investasikan, kita infak, kita zakat, kemudian kita belanjakan untuk keluarga dan sebagainya, maka dia akan berbuah tindakannya positif dengan zakat, infak dan sebagainya. Kemudian menjadi kebiasaan, dia akan menjadi ahli zakat, ahli infak, kemudian membelanjakan sesuai dengan prioritas, mana dia bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, sehingga itu akan terjadi kemakmuran, pertumbuhan usaha dan kesuksesan. Saya kira itu Mas, jadi untuk membentuk pola-pola bisnis sukses, pengusaha yang hebat, itu setidaknya dimulai dari pikiran. Jadi seperti ada yang bilang, untuk merubah ke tindakan positif dipaksa, terpaksa, atau menjadi biasa. Iya, dipaksa dulu terbiasa ya. Baik, pemirsa dan pendengar, kita akan gali lebih dalam terkait bincang kita di Ekobis Syariah hari ini bersama teman-teman dari Bikonda Wonogiri. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Ekobis Syariah MTA TV bersama teman-teman kita dari Bikonda Wonogiri. Masih bersama dengan Pak Rahmat Musbani, Ketua 1 Bikonda Wonogiri, dan Pak Yogi Prima Perdana SE. Baik, kita lanjutkan bincang-bincang kita ya, Bapak dan Mas berdua. Untuk mempersiapkan apapun usaha kita kan perlu ditata tadi ya, strateginya dan sebagainya. Untuk menyusun goal bisnis ini seperti apa ini? Oke, terima kasih. Memang untuk tahun ke depan harus kita persiapkan semaksimalnya, tetapi juga perlu kita evaluasi. Evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita ingin menyelamatkan usaha kita di tahun 2026, istilahnya seperti itu. Maka setidaknya evaluasi itu, ya apa yang kita laksanakan kemarin, itu bagaimana hasilnya, progres tiap bulan itu bagaimana perkembangannya, kemudian SDM-nya seperti apa. Jangan sampai kalau kita tidak evaluasi, khawatirnya nanti ternyata SDM kita itu pinter di marketing, malah kita masukkan di misal di jaga gudang atau ini harusnya penjualannya target 200 pak kok hanya sampai 80 pak. Nah, ini apa penyebabnya, itu harus kita ketahui. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwa pengusaha jangan alergi dengan evaluasi. Sekali lagi, evaluasi bukan untuk kita saling menyalahkan, tetapi untuk kita menyelamatkan usaha kita. Maka ada evaluasi mingguan, ada evaluasi bulanan, evaluasi tahunan. Evaluasi mingguan itu untuk operasional kita, untuk bagaimana operasional kita itu berjalan dengan sesuai dengan target. Kemudian evaluasi bulanan itu untuk menyusun strategi kita. Bagaimana perusahaan di bulan kemarin itu strateginya bagaimana agar di bulan berikutnya juga bisa kita lakukan. Kemudian di evaluasi tahunan itu sebagai proyeksi kita, sebagai modal kita untuk menginjak di tahun berikutnya. Ya, kembali ke bisnis goal tadi, maka perlu kita buat salah satunya adalah target usaha kita. Nah, bagaimana cara menyusun target? Salah satu, jika kita belum pernah menyusun target, maka setidaknya kita tambah. Kalau kita berbicara target di omset, maka berapa omset 1 tahun kita jumlah, kemudian kita rumuskan atau kita tambahkan 20% pertumbuhannya. Misal 1 tahun plus 20%. Iya. Itu untuk standar bagi yang
belum pernah membuat target. Harapannya apa membuat target itu? Salah satunya sebagai kompas usaha kita, sebagai penyemangat usaha kita. Sehingga setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita bisa menilai berapa kinerja usaha kita. Baik itu di finance, ataupun di SDM, ataupun di operasional, ataupun di marketing. Sehingga dengan adanya target, kita akan bisa melangkah di setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dengan penuh semangat. Terkadang kita itu alergi, kebanyakan alergi dengan target. Misal mau daftar pekerjaan, kemudian kita tanya ke pengujinya, ini di target mboten. Iya, target itu sudah down. Pengalaman kami ketika menginterview beberapa calon pekerja, ketika sudah bisa target, dia sudah down. Maka 2026 kami mengharapkan mengajak teman-teman pengusaha sekalian, ayo bareng-bareng kita belajar untuk membuat target, untuk membuat bisnis goal kita. Tahun 2026 itu harus lebih baik dari tahun 2025. Sehingga kata Rasulullah akan menjadi orang yang beruntung. Kalau kita bicara di bidang ekonomi ya, menjadi perusahaan yang beruntung. Jangan sampai menjadi perusahaan yang celaka. Tahun ini malah lebih buruk dari tahun kemarin. Atau menjadi perusahaan yang rugi. Jangan sampai. Maka kita harus mempunyai target perusahaan yang beruntung. Perusahaan yang beruntung bagaimana? Perusahaan yang memiliki target, perusahaan yang memiliki kinerja, perusahaan yang memiliki arah yang baik. Maka setelah kita membuat satu omset tadi Mas 20%, maka kita breakdown menjadi bulanan. Misal 1 juta omset kita pengen 120 juta per tahun, maka kita bagi menjadi 12 bulan. 12 bulan maka ketemunya berarti omset per bulan 10 juta kalau tidak salah. Nah 10 juta baru kita susun strategi kita. Setiap minggu kita bagi lagi. Kalau bagi 4 berarti 2,5 juta. Maka 1 minggu 2,5 juta kita susun finance-nya bagaimana, target keuangannya bagaimana, akuntansi, ada laporan keuangan, buat harus masuk kas itu disiplin, itu harus kita target. Kemudian SDM-nya bagaimana? Oh misal karena saya butuh penjualan 2,5 juta, maka harus kita latih SDM-nya, latih jualan, latih public speaking-nya, kita pantau kinerjanya. Kalau dia berhasil kita beri reward, kalau dia belum sesuai kinerja kita beri pembinaan atau kita beri punishment. Kemudian di operasionalnya bagaimana? Oh ada SOP-nya kita susun. Oh bagaimana cara menjualnya? Kamu buka jam 6, tutupnya jam 7. Kemudian bagaimana cara membuka tokonya? Misal, oh dibersihkan dulu. Bagaimana cara melayani pelanggan? Kita buat SOP, standar kerjanya. Nah kemudian marketingnya bagaimana? Oh saya mau jual 2,5 juta itu berarti harus kita jual di titik-titik yang paling laku misal, oh di sekolah, oh di kantor perkantoran instansi, oh di tempat-tempat wisata. Nah, itu harus kita target dalam 1 minggu. Sehingga nanti di hari Sabtu sore kita kumpulkan tim, kita evaluasi. Oh penjualanmu sampai segini. Tadi 2,5 juta ternyata kamu hanya nyampe 2,200. Yang paling rame ternyata di sekolah. Maka tingkatkan, kita evaluasi, kita beri reward dan sebagainya. Ya itu Mas terkait dengan cara sederhana menyusun target. Meskipun ini teorinya mudah, tapi cara konsistennya ini yang harus terus dilatih. Seberapa penting pencatatan keuangan dalam perencanaan target usaha ini? Ya, sangat penting. Sangat penting ya. Karena pencatatan keuangan itu salah satunya sebagai pertimbangan kita untuk memutuskan, pertimbangan kita untuk melangkah. Sehingga sebenarnya semua divisi, semua
unit usaha kita pasti memerlukan keuangan. Dan itu pasti mengurangi keuangan. Divisi marketing, kalau kita mau nyetak brosur misal, mau tambah ads misal, nah, itu kan pasti membutuhkan SDM, kita gaji, kita reward, itu membutuhkan. Tapi ada satu unit yang tidak mengeluarkan cost, yaitu di penjualan. Karena penjualan itu seharusnya harus menambah income kita. Jangan saya malah mengeluarkan duit, berarti kan itu bisa tidak sehat. Maka penjualan itu harus positif tuh. Nah, positifnya bagaimana? Harus direncanakan. Barang masuk dicatat, barang keluar dicatat. Berapa rupiah hari ini dicatat, berapa rupiah yang keluar dicatat. Terus sampai 1 tahun. Maka yang kalau mudah, saya ngomong itu mudah. Tapi konsistennya ini yang harus kita terus istiqomah. Rahasianya tadi, pikiran mempengaruhi tindakan. Tindakan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan mempengaruhi kesuksesan kita. Itu. Kemudian bagaimana ya menyelaraskan antara perencanaan bisnis seperti ini kaitannya dengan ikhtiar dan tawakal, Mas? Ikhtiar tawakal itu kan ibaratnya kalau bicara masalah nasib juga ya Mas itu. Berarti baru nasib ya. Nasib yang ini kan gitu. Tapi sebenarnya bukan seperti itu. Tawakal, ikhtiar itu kan ketika kita bersungguh-sungguh dan bertawakal itu akan menentukan seberapa kita nanti takdir kita sampai gitu. Jadi aja berpasrah pada nasib, karena nasib itu akan bisa berubah ketika kita melakukan ikhtiar dan tawakal itu tadi. Seperti itu. Terus berbicara masalah target goal kan tadi yang disampaikan Mas Yongki, kenapa kita harus menentukan target itu 20% per tahun, itu dianggap hal yang paling minim ya Mas ya. Karena di situ nanti kenapa kita menentukan target sampai kenaikannya 20%, karena nanti di situ ada selang inflasi. Ketika kita tidak sampai 20% dalam 1 tahun kenaikan, berarti kita akan mengalami kerugian karena inflasi. Rasulullah berkata apabila hari ini sama dengan hari kemarin, adalah orang yang merugi. Begitu juga bisnis, kalau targetnya tahun ini sama tahun kemarin masih sama, berarti kita akan mengalami kerugian juga, karena kita termakan oleh inflasi tadi. Karena minimal menentukan target kenaikan itu per tahun paling enggak ya 20%. Terus bagaimana seperti yang disampaikan Mas Yongki tadi untuk menentukan target marketnya seperti apa, kita bicara lebih ringkas, lebih gampangnya lagi. Target market itu, target goal kita itu ibarat tujuan bisnis itu ibaratnya kita pakai GPS ya Mas ya. Kita pakai GPS saja lah. GPS itu kita mau menentukan arah mana yang akan kita tuju untuk tahun 2026, dan GPS itu harus ada titiknya. Titiknya tadi adalah peningkatan 20% per tahun. Terus untuk pemberangkatan berarti di GPS itu posisi kita saat ini seperti apa. Tahun 2025 itu tadi evaluasi kita, tahun 2025 ini seperti apa. Terus untuk sampai target kita 20% itu adalah GPS-nya. Lah, bagaimana permasalahan kita adalah bagaimana kita menentukan saat ini sampai 2026 itu GPS, jalur yang mau kita lewati itu mau seperti apa. Kalau kita mau ke Jakarta biar cepat, berarti kita mau pakai pesawat. Berarti cost kita untuk mencapai tujuan kita itu harus lebih besar. Nah, itu harus dibaca dengan pembukaan kita tahun 2025 kemarin. Seperti apa, hasilnya seperti apa. Kalau kita jalannya pengen sedang-sedang saja, berarti kita harus menggunakan jalan darat. Kalau jalan darat berarti kita menggunakan cost agak ringan, tapi sampai 2026 itu tadi dengan target itu sampai. Kalau kita cost kita yang kita baca di 2025 tadi, untuk mencapai goal itu kita pengen menggunakan yang lebih sedikit biaya, berarti kita menggunakan sepeda motor. Ya, sepeda motor sampai di Jakarta, tapi effort kita, cara kerja kita itu harus ngarani ya ugal-ugalan. Berarti ya target sampai 20%, tapi dengan budget minim, kerja kita kudu luweh ekstra bener-bener ekstra. Piye carane itu terus
mungkin evaluasinya bukan mingguan lagi, mungkin harian itu harus evaluasi terus gitu loh. Apalagi ketika kita tujuan kita sampai sana budget yang lebih minim lagi, mungkin pakai sepeda atau bagaimana lah, itu menyesuaikan pentingnya tadi melihat pembukuan itu seperti apa pentingnya di situ Mas. Jadi untuk menentukan target goal kita sampai 20% itu acuannya adalah titiknya dari pembukaan 2025. Terus goal kita naik 2026 20% itu tadi sampaiannya seperti itu, terus nanti di breakdown caranya seperti apa, permasalahannya di apa, di marketingnya, di produknya, di apa mungkin malah di finance-nya kita yang salah mengatur keuangan, duit mlebu terus kok bablas. Kadang-kadang ternyata nyampur duit pribadi karo duit perusahaan, sing go jajan go dolan ternyata duit perusahaan. Giliran evaluasi lo kok entek ternyata bocornya ning gone ownernya sendiri, kan kadang-kadang gitu Mas. Jadi ternyata di balik suksesnya sebuah usaha itu ada manajemen yang rapi dan bagus itu ya. Ya intinya di situ. Intinya di situ. Iya. Setiap usaha ataupun rintisan bukan pasti ada yang mungkin juga ada yang sukses langsung. Itu akan menemui kegagalan ya. Menemui kegagalan. Bagaimana kita menyikapi kegagalan ini menjadi bagian dari ujian dan pembelajaran kita ini. Ya kembali lagi ke gagal itu adalah salah satu proses kita untuk menjadi sukses, itu memang harus ada gagal Mas. Semua pengusaha kalau belum pernah merasakan kegagalan berarti memang dia belum sungguh-sungguh masih di zona nyaman terus. Karena ketika kita mau loncatan yang lebih tinggi, ibarat dari apa itu bola itu kan yang dibilang siapa Mas kemarin itu, bola itu ketika kita dipantulkan semakin ke bawah berarti pantulannya semakin tinggi. Gitu. Beda dengan kita seperti kaca itu ketika dipantulkan malah ambiar juga ada lah. Itu tadi fungsinya kembali lagi ke mindset tadi Mas, mindset awal tadi. Bagaimana kita menciptakan teman-teman pengusaha itu mempunyai mental yang ketika dibanting itu bukan semakin lembek tapi pantulannya semakin keras. Itu di mindset sebenarnya. Bagaimana kita membangun mindset pengusaha. Dan gagal itu juga belajar. Kalau gagal itu bukan karena kita kurang modal. Gagal itu bukan karena sepinya pelanggan. Tapi gagal itu ketika kita menyerah dalam suatu keadaan. Gagal itu ketika kita tidak mau bangkit dalam keadaan. Gagal itu ketika kita tidak mau belajar di dalam suatu usaha ini. Itu Mas. Ya. Ini dari para senior kita ya yang sudah jalankan usaha. Ya begitu, dan semoga tentunya menjadikan hal yang terbaik. Bagaimana menjadikan evaluasi akhir tahun ini sebagai sarana muhasabah usaha kita ini. Gitu ya. Ya, di penghujung ini Mas Bani dan Mas Yogi mungkin ada yang ingin disampaikan, ditegaskan penekanan kita, utamanya bagi pemirsa, pendengar Wigonda ataupun usaha UMKM di wilayah Wonogiri dan Indonesia yang menyaksikan ini. Ya, dari saya 2026 itu akan segera datang. Tantangan semakin, kalau kita lihat secara global, akan semakin berat. Maka bagi kita, dilarang kita untuk menyerah. Tetap kita harus belajar bagaimana kita untuk memanage perusahaan kita. Yes. Tahun 2026 tinggal menghitung hari, maka mari kita persiapkan persiapan untuk usaha kita. Salah satunya kita evaluasi usaha-usaha kita yang sudah berjalan. Jangan sampai dengan evaluasi kita hanya menyalahkan, tetapi justru evaluasi ini kita gunakan untuk menyelamatkan usaha kita di tahun 2026. Baik. Ada banyak hal yang bisa kita catat pagi hari ini. Terima kasih hadirnya Mas Rahmat Musbani dan Mas Yogi Prima Perdana. Waktunya insya Allah bermanfaat bagi pemirsa pendengar yang mengikuti Kopi Syariah pagi hari ini. Soal lagi insya Allah di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya baik pemirsa, sampai di sini Gelaran Eko Syariah menemani Anda semuanya. Nantikan setiap hari Rabu pukul 9 di channel terpilih MTA TV. Saya Ali Abdurrahman dan kerabat kejaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.